A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah ini adalah ibadah parameter pertama yang kemudian menentukan keimanan mukmin itu hidup atau enggak di hatinya. Makanya salah satu indikasi nifak atau rusaknya iman di hati itu adalah sulitnya bangun subuh dan sulitnya melangkahkan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka para guru, para kiai pondok, para alim ulama itu selalu mengatakan, temuilah orang-orang, kalau mau ketemu orang-orang yang terbaik dari umat ini itu ada di sholat subuh berjamaah. Nah, ini di hadapan saya Bapak, Ibu, kawan-kawan generasi muda muslim dan juga ayahanda, ibunda yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takdir istiqomah hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas perjuangan beliau, atas segala usaha beliau, kesabaran beliau dan para sahabat, Islam sampai ke Samarinda ini jarak ribuan mil dan jarak sekian belas abad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya izin ta'aruf dulu. Nama saya Randy Saputra. Benar memang dalam beberapa belas tahun terakhir saya beraktivitas di Jabodetabek nasional, tapi sebetulnya saya asli putra daerah. Saya lahir dan besar di Balikpapan, Kalimantan Timur sampai SMA, kuliah di ITB Teknik Perminyakan Petroleum Engineer 2004. Jadi 2004 baru ke Bandung dan setelah itu nggak pulang-pulang. Nah, ini karena ada langkah membangun masjid di Balikpapan, jadi saya putuskan 2021 ini pulang di Balikpapan. Insya Allah setiap Jumat, Sabtu, Ahad ada di Kalimantan Timur untuk bangun daerah. Bapak ibu saya Kalimantan Timur, ibu guru SD Pertamina, Bapak Faiko Indonesia, Muara Badak. Jadi mungkin di sini ada sahabat-sahabat juga veteran Muara Badak Faiko, teman papa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin umat ini maju adalah mimpi kita semua. Kita ingin umat Islam ini sejahtera adalah mimpi kita semua. Maka ada satu kaidah yang Ali bin Abi Thalib sampaikan. Mohon maaf, ini saya mulai dari kaidah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu bila nizam. Al-haq, kebenaran yang bila nizam, bi dengan la nizam. Apa itu nizam? Manajemen. Jadi kebaikan yang tidak termanage dengan baik, yaglibuhu al-batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Maka kesolehan yang tidak dikelola itu akan bisa kalah oleh kemaksiatan, keburukan yang kemudian dikelola. Maka karena setelah kuliah itu saya masuk di dunia manajemen, jadi konsultan manajemen di beberapa perusahaan. Satu hal ketika mengamati mengapa umat ini tertinggal di beberapa hal. Kita nggak usah ngomong politik Pak, kejauhan.
Kita ngomong pendidikan saja. Di pendidikan itu kita babak belur luar biasa. Bayangkan data dari Kementerian Pendidikan, itu rata-rata sekolah generasi di Indonesia itu 8,5 tahun. Jadi 8,5 tahun itu kira-kira nggak sampai 2 SMP bubar. Itu rata-rata, Pak. Majoritinya 8,5 tahun kalau di rata-rata. Di pendidikan kita tertinggal luar biasa. Nah, satu yang kita kemudian pahami adalah umat ini gagal mengelola sumber dayanya. Makanya kalau misalnya kami datang ke perusahaan, misalnya kita bicara organisasi saja, itu ketika kita ingin memperbaiki penjualannya, memperbaiki capaian the bottom line, net profit, labanya, yang pertama pasti disentuh manajemennya. Mana aset yang tidak bekerja, mana operasional yang kemudian boros, mana kemudian kompetensi yang salah penempatan. Mungkin ada orang yang tekun di produksi salah penempatan di marketing, ada orang yang harusnya di marketing salah penempatan, dan itu adalah masalah pengelolaan. Dalam istilah Islam disebut dengan barnamij atau nizam. Nah, maka umat ini itu sangat ketinggalan sekali dalam memanage sumber dayanya. Sebagai contoh, data di Badan Wakaf Indonesia misalnya BWI, itu terdapat jutaan meter persegi lahan wakaf yang diam, tidak teroptimasi. Saya di Balikpapan diminta jadi konsultan wakaf salah satu masjid, karena kami di Pontianak punya laboratorium Masjid Munzalan Mubarokan, aset wakafnya 150 miliar, masjidnya punya cash flow 10 miliar per bulan, menyantuni 3.000 pondok, 250.000 anak yatim seluruh Indonesia, punya chapter perwakilan di 70 kota. Masjid Munzalan Mubarokan dipimpin oleh Kiai Luqmanul Hakim, usia 36 tahun, saya 34 tahun. Jadi kami ulama muda yang kolaborasi di Pontianak. Saya jadi konsultan di Masjid Balikpapan itu 5 hektar di kilometer, kalau tidak salah kilometer 30-an, itu sudah diwakafkan dari 2016 dan 4 tahun ini tidak bergerak jadi apa-apa. Jadi pondok pesantren enggak, jadi industri agro juga enggak, dan seterusnya. Maka dari itu, ini yang kemudian kita harus fahami dengan baik. Berikutnya misalnya tentang database jamaah misalnya. Database jamaah kaum muslimin misalnya. Berapa banyak dari kita yang hari ini tidak punya data? Siapa jamaah yang misalnya punya kemampuan di elektro? Siapa jamaah kaum muslimin yang bisa ngajar? Berapa dokter yang kita punya? Berapa profesional yang kita punya? Itu kita juga nggak punya data. Kakak kandung kami, kakak kandung saya dua bersaudara, ini lagi kuliah subspesialis ginjal anak. Jadi dokter umum, spesialis anak, spesialis ginjal anak di Kobe. Kalau pulang ke Indonesia, maka dokter subspesialis ginjal anak itu hanya 18 orang satu Indonesia. Nah, ini kita, para dokter yang ahli-ahli ini kita nggak punya datanya. Sehingga kalau umat ini ada masalah, kita juga nggak ngerti ini harus diserahkan ke siapa. Nah, salah satu titik mengapa kemudian manajemen sumber daya umat ini kemudian kita keteteran, itu salah satunya adalah karena kita tidak bisa mendefinisikan masjid ini sesuai dengan fungsinya di zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian, saya darahnya Arsyad Al-Banjari, jadi saya besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya juga datang kemarin dari Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al-Banjari Kiai Haji Syarwani Zuhri almarhum, yang sekarang dipimpin oleh Guru Jelani. Tapi saya juga tumbuh juga besar di Muhammadiyah waktu SMP dan SMA, dan waktu di perkuliahan di Bandung berinteraksi dengan berbagai macam gerakan Islam. Maka pagi hari ini saya ingin kita coba objektif dulu, ya. Kita meninggalkan dulu pendapat-pendapat kelompok asobiyah, kita objektif melihat sirah, kita objektif melihat sejarah Nabi Allah Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengoperasikan masjid, memfungsikan masjid. Jadi kalau misalnya bahasa di sini ini
Kalonya kita kada membahas sirah nabawiyah itu uyuh becakutan aja hari-hari. Nah gitu. Jadi kita itu kada ampih berdebat ya kalau tidak selesai kita bekelai kalau misalnya kita tidak mengarah pada sirah nabawiyah ini. Makanya itu saya daripada kita bicara pendapat ini, pendapat ormas ini, kita berbalik aja lawan sirah nabawiyah ini. Kayak apa sirah nabawiyah ini, kayak apa Nabi itu menjalankan umat. Nah itu aja udah kita umpat lawan Rasulullah SAW. Saya mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah Muhammad SAW timeline kehidupannya 63 tahun. Ini kita belajar sirah ringkas 63 tahun. Ini 63 tahunnya 63 tahun Hijriah. Putaran bulan, bukan putaran matahari, Qamariyah. Maka sejarah Nabiullah Muhammad SAW itu setidaknya dibagi 3 fase. Yang pertama adalah sebelum kenabian, usia 1 sampai 40 tahun. Lalu kemudian setelah jadi nabi itu di fase kenabian ini, yang kedua fase kenabian dibagi jadi 2. Yaitu namanya ada Makkiyah 13 tahunan. Lalu kemudian ada Madaniyah, ini 10 tahunan. Walaupun Rasulullah wafat itu di tahun 11 Hijriah, jadi 10 tahun sekian. Jadi total itu hampir 23 tahun. Nah, yang menarik adalah, coba kita objektif ya. 13 tahun kurang lebih Rasulullah dakwah di Mekah. Berapa pengikut kaum muslimin? Kita hitung objektif. 13 tahun. Ada namanya hijrah gelombang pertama ke Ethiopia, namanya Habsyah waktu itu, belum Ethiopia. Itu kurang dari 100 orang. Dalam riwayat ada menyebut 80, ada yang menyebut 100 sekian. Oke, kita ambil angka 100. Lalu kemudian hijrah yang kemudian berhasil itu hijrah ke Madinah itu 300 sekian orang. Anggaplah 400 berarti 500 orang. Lalu kemudian yang berbaiat di Madinah namanya Baiatur Ridwan, Ansor. Ada beberapa serial Baiatur Ridwan, itu kurang lebih juga sekitar 100 sekian orang. Jadi anggaplah begini, kaum muslimin 13 tahun Rasulullah dakwah itu jumlahnya kurang dari 1000 orang. Karena ada juga yang sudah masuk Islam tapi hijrahnya gelombang berikutnya. Seperti Hamzah paman Nabi, itu hijrahnya itu sudah dekat-dekat Fatu Mekah. Tapi oke lah, 13 tahun dakwah di Mekah, itu jumlah kaum muslimin 1000 orang. Itulah pencapaiannya. Jadi kalau dakwah itu ada rapotnya, dakwah itu ada result numbernya adalah jumlah kaum muslimin. Kan kalau di perusahaan itu numbersnya adalah net profit, berapa aset, balance sheet, neraca dan seterusnya. Kalau misalnya di dakwah itu pengikut, kita gampangnya begitu, 1000. Tapi kalau kita lihat di Madinah, 10 tahun dakwah di Madinah, berapa jumlah haji wada yang ikut bersama Rasulullah? 120.000 orang. Berapa Bapak Ibu? 120.000 orang yang nanti akan menjadi basis perhitungan sahabat. Siapa sahabat itu? Kaum muslimin yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan hidup sezaman dengan Rasulullah. Itu namanya sahabat Rasulullah. Berapa jumlahnya? 120.000 orang. Yang nanti sahabat terakhir yang hidup itu di tahun 90 Hijriah, itu yang terakhir kalau tidak salah, generasi sahabat terakhir itu di tahun 90 Hijriah wafat. Berarti berapa itu scale up-nya? Berapa itu growth-nya? Berapa itu eksponensialnya? Sekitar 120 kali lipat. Dan yang menarik adalah di tahun 8 Hijriah jumlah kaum muslimin hanya 10.000, Pak. Jadi nggak tiba-tiba 120.000, itu pun sampai 8 Hijriah 10.000. Datanya dari mana? Pasukan Fatu Mekah. Pasukan Fatu Mekah yang berjalan dari Madinah kemudian menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan itu 10.000 pasukan. Itu di bulan Ramadan. Nanti di bulan Syawal ada perang Hunain, ditambah 2.000 dari Mekah yang baru masuk Islam jadi 12.000. Itu pun tahun 8 Hijriah 12.000. Berarti 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir naik lagi 10 kali lipat. Nah ini
Kalau misalnya dari sudut pandang pakar manajemen terjawab Pak, kenapa kemudian di fase Madinah itu lompatan kaum muslimin itu luar biasa besar? Kenapa? Karena di fase Madinah itu kaum muslimin bertemu dengan sumber daya. Bahasanya resource. Jadi kalau bahasa anak sekarang fase Makkiyah itu startup. Fase Makkiyah ini startup. Tapi begitu fase Madaniyah itu sudah penuh sumber daya. Maka yang menarik Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi jawaban jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengapa perhitungan 1 Hijriah, mengapa perhitungan tahun 1 Hijriah itu tidak dimulai pada saat Nabi lahir. Masehi, itu dari mana perhitungan Masehi? Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Lahirnya Nabi Isa ibnu Maryam. Dihitung oleh kawan-kawan Nasrani, saudara kita sebangsa setanah air, sebagai tahun 1 Masehi. Tapi Islam tidak menghitung dari Rasulullah lahir. Islam juga tidak menghitung dari tahun gajah misalnya. Atau Islam tidak menghitung dari tahun Rasulullah di Gua Hiro dapat ayat pertama. Harusnya kan tahun 1 Islam adalah tahun di mana Islam start risalahnya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harusnya dihitung dari tahun kenabian itu. Tapi enggak Pak. Para sahabat bermusyawarah, tahun 1 Islam adalah waktu hijrah itu. Kenapa? Karena waktu hijrah dan masyarakat kaum muslimin ada di Madinah, itulah bentuk kaum muslimin seutuhnya. Nah, ini menarik. Jadi dihitung sebagai tahun 1 start, kaum muslimin bekerja, bergerak bersama-sama. Itu di Madinah. Di Mekah itu tribulasi, dikerjain Abu Jahal, dikonspirasiin Abu Sofyan, nggak ada bentuknya. Dan yang menarik dan yang nyambung dengan pembahasan kita hari ini adalah apa yang dibangun pertama kali waktu Rasulullah ke Madinah. Masjid. Pertama Masjid Quba. Ya, saya lihat di sini wajah-wajahnya semuanya sudah umroh semua, amin. Yang belum ke Baitullah semoga Allah mudahkan ziarah ke Baitullah, amin. Di Masjid Quba itu kalau kita sholat 2 rakaat pahalanya umroh. Kalau naik bis dari Nabawi 15 minutes, ya, 15 menitan. Yang pertama Masjid Quba sebagai tempat transit pertama, lalu kemudian Masjid Nabawi. Rasulullah membiarkan untanya berjalan, stop di lahannya anak yatim, dibeli Rasulullah lahan itu, diwakafkan dan dijadikan masjid. Masjidnya itu dinding tanah liat aja Pak, dinding tanah liat setinggi manusia, yang dikasih atap daun kurma, hanya 3 saf depan, 3 saf belakang, tengahnya kosong, tidak beratap sama sekali. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertama kali Rasulullah ke Madinah itu nggak cari kontrakan, Pak. Aduh, kita cari kontrakan dulu deh, gitu. Atau sibuk bangun rumah, nggak, nanti. Bahkan beberapa awal Rasulullah hidup itu numpang di sahabat dulu. Ya, ini ceritanya panjang, di lantai 2 dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah Rasulullah bangun masjid dulu. Nah, inilah yang kemudian nanti dijadikan tempat kaum muslimin di manage. Ya, maka saya coba sampaikan 4 fungsi ya secara singkat, waktu saya setengah jam lagi. 4 fungsi masjid yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Ibadah asal katanya abd. Jadi menghambakan manusia. Masjid, mim, sajadah. Kalimat di dalam bahasa Arab ism, kata benda, tempat sujud, masjid. Masjidun. Apa spiritnya? Mensujudkan ego manusia. Kepala, wajah yang paling berharga dari tubuh kita diletakkan di lantai untuk taat kepada Allah. Pikiran ditundukkan kepada syariat, hati ditundukkan kepada syariat. Makanya kaum yang kemudian kerjaannya bertengkar antar kabilah, kaum yang kerjaannya bertengkar antar kabilah, tiba-tiba dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun menaklukkan imperium besar Persia dan Romawi. Saya coba, ini harusnya saya sampaikan di awal. Jadi 14 abad yang lalu peta dunia itu tidak kayak hari ini.
Jadi kalau peta dunia hari ini itu produk dari output dari kesepakatan pasca Perang Dunia Kedua. Arab jadi 50 sekian negara, ini pasca Perang Dunia Kedua. Tapi 14 abad yang lalu peta dunia itu setidaknya 2 imperium besar. Mekah dan Madinah itu namanya Jazirah. Disebut dengan Najd, dia Jazirah Arab. Lalu di utaranya Jazirah itu lebih ke barat, itu Romawi. Dia 2 itu Romawi imperiumnya. Romawi Timur itu Suriah, dan Romawi Barat itu yang sekarang Itali. Itu Romawi. Nah, kalau Bapak ke Qatar, ya, perjalanan kami terakhir ke Qatar itu kalau mungkin ada bapak-bapak di sini yang alumni Qatar Gas Rasgas gitu ya, waktu saya dakwah ke sana, itu kalau kita lihat di seberang itu Iran. Nah, Iran sampai Cina hari ini itu Persia, Kisra. Jadi ini imperium besar Pak. Dan yang menarik, 2 imperium ini itu tidak menjajah Jazirah Arab. Kenapa? Nggak menarik sama sekali. Dianggap bukan ancaman. Ya, coba lihat hari ini ya Pak, gurun pasir isinya. Hidrokarbon minyak bumi kan baru diketemukan tahun 1900-an. 14 abad yang lalu itu gurun pasir. Paling jago air zam-zam keluar Pak, untuk transit orang minum. Jadi masyarakat yang tidak diperhitungkan. Orang Quraisy itu kalau dagang ke Persia diolok-olok, ya. Bangsa nomaden, tinggal di tenda, nggak punya peradaban. Ini Romawi Persia udah peradaban besar, tapi bayangkan kurang dari 50 tahun bangsa Arab itulah yang mimpin dunia. Maka salah satunya kenapa bisa terjadi seperti itu masjid itu. Nah, saya kembali lagi. Masjid tempat mensujudkan, tempat jadi hamba, tempat ubudiyah. Kenapa? Kalau misalnya masih ada ego bertengkar, begitu sudah disujudkan, maka semuanya kepada Allah, saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Akhirnya bisa sinergi. Apa yang membuat umat ini tidak sinergi, Pak? Ego. Ya, ego antar golongan. Kami ini sekarang punya asosiasi, bukan asosiasi ya, kumpul-kumpul ulama muda. Ada Syahid Fisabilillah, ulama muda di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, memimpin 6 masjid Pak, namanya Masjid Kurir Langit ya. Aset wakafnya sudah 30 miliar, santrinya 300, usia 30 tahun. Saya punya kawan lagi di Sukabumi, punya peternakan, pondok pesantren khusus yatim, 300-400 orang, lahannya 30 hektar. 20 sekian hektar di Sukabuminya Lindung, di Purwakarta sekian 10 hektaran, jadi gratis. Nah, ini kalau kami ketemu Kiai Lukman juga 36 tahun, jadi 36, 34, 30, 28. Ini kalau kami ketemu Pak, fikihnya beda-beda. Saya Al-Banjari kunut. Sandi Nopiandi tidak kunut. Lukmanul Hakim dari Gontor tidak kunut gitu. Tapi kita sudah nggak bertengkar lagi di titik fikih dan mazhabi itu. Kompak aja jalan. Karena kami bersepakat pada Quran, kami bersepakat pada umat ini harus maju, kami bersepakat pada wakaf ini harus bergerak. Nah, kenapa? Karena egonya sudah ditundukkan. Makanya satu, masjid fungsi ibadah. Maka memastikan Masjid Darul Falihin ini sholatnya enak, Masya Allah, tabarakallah, dingin. Saya indah sekali tadi sholat subuh berjamaah. Ayahanda imam luar biasa bacaannya, tahsin, tartil, makhraj hurufnya benar. Ini adalah fungsi pertama, mensujudkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya satu fungsi, Pak. Fungsi kedua yang kita lupa, fungsi sosial. Ayo sekarang kita buka ayatnya, surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sungguh-sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, dan wa ataz zakah, menunaikan zakat. Penarikan dana zakat dan menunaikan dana zakat itu tugas masjid. Udah ada baitul malnya nggak Pak di sini? Dah ya. Nah, baitul mal masjid rata-rata bekerja hanya bulan Ramadan. Ini nanti yang harus kita motivasi lagi. Harusnya dia berjalan sepanjang tahun Pak. Karena
haul orang itu berbeda-beda satu tahunnya. Nggak mungkin haul itu tepat di Ramadan semua, nggak mungkin. Ada yang haulnya di Sya'ban, ada yang haulnya di Rabiul Awal, itu zakat. Nah, saya kembali lagi, masjid punya tanggung jawab untuk melakukan fungsi sosial. Maka saya pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan ya, jangan tegang ya. Fakir miskin di sekitaran masjid adalah tanggung jawab masjid. Janda single parent yang kemudian tidak punya penghasilan bingung adalah tanggung jawab masjid. Generasi produktif kaum muslimin yang nganggur, tidak bekerja, tidak bisa bekerja adalah tanggung jawab masjid. Pengusaha kaum muslimin yang bingung modal adalah tanggung jawab masjid. Nanti kita coba bahas ini. Wah, berarti serius ya masjid itu ya? Iya Pak, masjid itu seperti negara kecil dia, ekosistem kecil. Dan memang itulah tugasnya. Maka saya buka hadis-hadisnya ya beberapa. Kalau sahabat Ansor itu panen, jadi kalau sahabat Ansor di Madinah itu panen, kurma-kurma digantungkan di tiang-tiang masjid Pak. Jadi dulu baitul malnya belum termanage dengan baik, belum ada sekre dan seterusnya, maka langsung dana hasil zakat pertanian itu langsung digantungkan di tiang-tiang masjid. Sedekah kurma mereka digantungkan di tiang-tiang masjid di Masjid Nabawi. Jadi kaum muslimin yang lapar tinggal ambil. Maka lahirlah gerakan kami Berkah Box. Kalau Bapak ke Balikpapan ketemu Berkah Box, kalau ke Sleman Jogja ketemu Berkah Box, kalau ke Makassar ketemu Berkah Box. Senin sampai Jumat menyuplai nasi box di masjid-masjid. Akad donasinya 10.000 per satu nasi box. Alhamdulillah kami sudah menghimpun dan mendistribusikan 700.000 nasi box setahun terakhir. Diletakkan di masjid. Masjidnya nggak usah bayar apa-apa. Habis sholat makan, habis sholat makan. Nah, ini beberapa masjid penerima kami, jumlah jamaahnya naik jadi 1 saf, jadi 3-4 saf. Kenapa? Becari nasi box. Ya kalau, nah gratis ini hari pertama, melihat hari kedua. Wah, begitu sudah berminggu-minggu ada pelanggannya. Nah, itulah duafa yang lapar ke masjid. Maka ini harus kita didik Pak, karena ada contohnya di zaman Rasulullah itu. Kalau lapar itu ke masjid. Nah, ini semoga saya memotivasi teman-teman Darul Falihin ya. Maka Masjid Al-Falah Sragen menyediakan makan sederhana 3 kali sehari Pak. Saran saya kalau Bapak Ibu takmir mau studi banding, sekalian jalan-jalan ke Jawa, sekalian jalan-jalan ke Jogja, mampir di Sragen. Pak Kusnadi, ya, Pak Kusnadi ini pengusaha punya ayam geprek, jadi ketua takmir. Sekarang masjidnya menyediakan makan, kudapan, cafe break gratis 3 kali sehari. Ini rada luar biasa ya. Jamaahnya ribuan karena masjidnya juga transit. Berikutnya ada namanya Ahlus Sufah. Apa Ahlus Sufah? Apa maksudnya Sufah ini? Saf. Yaitu kaum muslimin yang hijrah ke Madinah tidak punya rumah karena gelombang akhir, belum punya harta untuk bangun rumah, boleh tinggal di masjid, boleh tidur di masjid, boleh bermukim di masjid, namanya Ahlus Sufah. Makanya saya mendukung saja sih kalau ada tulisan dilarang tidur di sini, tapi harus disediakan silakan tidur di sini. Maka Masjid Al-Falah Sragen bikin tempat tidur kapsul Pak, buat kotak-kotak jamaah yang musafir mau tidur itu boleh tidur. Karena ada contohnya. Gitu loh. Nah, ini mulai tegang nih Pak ya. Waduh, gimana? Jadi fungsi sosial, zakat ditunaikan di situ, orang miskin nggak boleh ada, yatim ditanggung, fungsi sosial. Maka Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu turun di surat Makkiyah Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pernahkah kamu melihat, maukah kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang mereka menghardik anak yatim dan tidak ngasih makan orang miskin.
Maka kami di gerakan Masjid Munzalan, di gerakan infak beras itu mengumpulkan beras. Ini di Samarinda 20 ton kalau nggak salah teman-teman infak beras itu kami suplai ke pondok-pondok yatim penghafal Al-Quran. Kasihan Pak, anak-anak kita sekarang ngafal Quran yang kiai-kiai ikhlas bangun pondok itu pakai terpal di pedalaman-pedalaman Kalimantan Timur ini di Kukar dan seterusnya. Anak-anak makan berasnya udah hancur-hancur, bukan beras terbaik. Nah, kita perlu memuliakan mereka. Itu salah satu pendekatan-pendekatan. Baik, saya nggak perlu lama-lama. Fungsi pertama fungsi ibadah, fungsi kedua fungsi sosial. Saya masih punya waktu 18 menit. Fungsi ketiga adalah fungsi pendidikan. Jadi mendidik umat itu Pak akarnya di masjid. Karena saya banyak nge-training corporate, ngisi di Telkomsel, ngisi di Garuda. Suatu hari nyangkut ngisi Kementerian Keuangan, Dirjen Pembiayaan. Jadi Dirjen Pembiayaan Negara gitu. Lalu kemudian saya tanya, ini tugasnya dirjen ini apa? Lalu kebetulan yang memimpin eselonnya adalah alumni ITB, kakak kelas. Dia bilang negara ini beroperasi 2.200 triliun, 2.300 triliun. Pemasukan pajak dengan pemasukan non pajak itu 2.000 triliun. Defisitnya kami yang cari, pakai obligasi, utang dan segala macam gitu. Itu ceramah Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani 2018 itu kita setiap tahun harus ngutang 300 triliunan. Memang rancang belanjanya itu defisit. Nah sekarang saya pelan-pelan ya. Ini saya sudah ngomong juga sama teman-teman keuangan secara bercanda tapi serius. Berapa dana pendidikan yang dialokasikan setiap tahun? 20%. Berapa dana yang dibakar jadi lab, jadi gedung, jadi bangunan, jadi riset? Di Kementerian Pendidikan 400 triliun rupiah setahun. Berapa dana untuk orang miskin di rancang APBN 2018? 292 triliun. Sekarang kita bahas begini. Ada gedung di Indonesia ini. Ada gedung di Indonesia ini. Jumlahnya 1 juta titik Pak. Cuma dipakai 2,5 jam sehari. Tersebar di 82.000 desa dan kelurahan. Nama gedung itu adalah masjid. Apa yang bikin biaya pendidikan mahal? Ini tentu bapak-bapak yang sudah senior ngerasain betul menguliakan anak mahal. Apa yang bikin biaya pendidikan mahal? Uang gedung Pak. Dan kita punya gedung yang dari subuh sampai zuhur kosong, yang dari zuhur sampai asar kosong. Padahal universitas tertua di dunia namanya Al-Jami' Al-Qarawiyyin di Maroko. Diakui oleh PBB sebagai kampus tertua di dunia. Kenapa disebut dengan Al-Jami'? Karena berawal dari masjid. Namanya Masjid Al-Qarawiyyin yang ada tiang-tiang ruak-ruaknya. Ada ruak bahasa lugoh, ada ruak Quran, ada ruak sains, ruak-ruak dinding-dinding itu berkumpul semua keilmuan disebut jami', mengumpulkan keilmuan diserap ke dalam bahasa Inggris university. Uni kesatuan disatukan, versitas perbedaan keilmuan. Berbagai macam ilmu disatukan namanya universitas, itu dimulainya dari masjid. Makanya kalimat bahasa Arab masjid dan kampus itu sama, jami. Jami, jami'ah. Kalau bahasa Arabnya kampus itu jami, jami'ah. Jami itu ya masjid. Artinya sekolah itu di masjid. Kalau nggak cukup baru bangun gedung. Saya ulangi sekali lagi, kalau nggak cukup baru bangun gedung. Maka kalau dilihat keseharian Rasulullah seperti bapak-bapak dari subuh sampai syuruk bertahan di masjid, pasca syuruk kembali ke rumah sebentar, balik duha mengajarkan tarbiyah, pendidikan, taklim kepada dirosah Islamiyah kepada para sahabat sampai zuhur. Ba'da zuhur ngecek pasar, inspeksi, ngecek lokasi berkuda. Ba'da asar silaturahim ke para sahabat yang akikah, mendoakan yang sakit dan seterusnya. Maghrib pulang Pak. Sebegitu simpel hidup Rasulullah
2/3 dunia takluk. Nah, jadi fungsi pendidikan Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita. Saya tadi ngelihat di internet kita punya sekolah Pak ya, Darul Falihin, Masya Allah tabarakallah. Kita sudah praktek. Nah, tinggal ada yang berbayar, kita harus sediakan nanti yang tidak berbayar, supaya pendidikan ini bisa akses full. Oke, ini pendidikan sudah banyak paham. Terakhir ekonomi, ini yang sensitif. Ekonomi ini yang sensitif. Ekonomi umat Pak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, basisnya harus dari masjid. Saya langsung pada permasalahan inti saja. Apa permasalahan kaum muslimin, pengusaha muslim sekarang Pak? Satu yang paling sensitif adalah funding atau finance, duit, permodalan. Sebetulnya bukan permodalannya, tapi sumber dayanya. Karena pengusaha muslim yang berproduksi butuh lahan, butuh pabrik, butuh tempat produktif. Sekarang saya buka sejarah Islam tentang wakaf. Kalau kita belajar kitabul wakaf, wakaf itu ada 3. Kisah wakaf itu ada 3. Yang pertama, Rasulullah mewakafkan masjid di Madinah. Ya, ini saya pelan-pelan Pak ya, izin pelan-pelan karena ini nanti kalau saya ceramah begini biasanya ya Allah Ustadz baru tahu gitu. Karena jarang ada yang berani bicara ini. Saya mudah-mudahan ada 10 menit saya lihat di jam ya, kita optimalkan. Kisah pertama wakaf adalah Rasulullah mewakafkan masjid. Jadi kalaunya kita berwakaf di kepala ini, gasan masjid untuk masjid, bujur aja itu, hendaknya salah Bang. Ada contohnya. Tapi bukan hanya itu Pak. Kisah kedua adalah Utsman membeli sumur. Namanya sumur rumah. Waktu itu kering, sumurnya punya Yahudi. Dibeli sama Utsman. Nah sudah kada usah dijual-jual lagi ulun beli. Nah jar Utsman begitu. Dibeli sama Utsman, diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi public facility, fasilitas umum itu ya, dana yang bergerak namanya boleh dari dana wakaf. Makanya kalau di Mesir di sisa-sisa peradaban Islam ada namanya Kementerian Auqaf. Kementerian Auqaf itu yang punya aset wakaf. Kalau sekarang itu kayak BUMN lah yang ngelola aset-aset publik. Jadi jamaah sekalian, masjid benerin jalan boleh. Masjid wakaf sumur untuk masyarakat boleh. Masjid beli alat wifi boleh. Kemarin saya dakwah ke Kepulauan Karimata Pak, perjalanan hampir 2 hari. Dari Pontianak naik speed ke Ketapang, Sukadana 3 jaman. Habis itu membelah lautan menuju Kepulauan Karimata, naik speed lagi 3 jam. Di sana gak ada internet. Anak-anak kaum muslimin gak bisa belajar dengan baik, sinyalnya putus nyambung. Maka kawan saya berwakaf internet satelit 30 juta. Itu fasilitas publik. Boleh kita lakukan. Nah, yang ketiga yang jarang disadari adalah wakaf produktif. Asetnya milik umat, nazirnya masjid, nazirnya yayasan, tapi bergerak untuk diproduktifkan. Dari mana dalilnya? Suatu hari turun ayat qala Allah Ta'ala fi kitabil karim di surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu dapat kebaikan kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Umar bin Khattab berlari mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada tanah di Khaybar, gonimah lahan kebun di Khaybar. Ini kurmanya terbaik, hasil kebunnya terbaik. Ini adalah lahan yang paling saya cintai dan saya mau sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalimat Rasulullah, wahai Umar, mulai hari ini lahanmu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Tahan pokoknya, hasilnya sedekahkan. Saya ulangi sekali lagi, tahan pokoknya, hasilnya sedekahkan. Ini adalah basis dalil wakaf produktif. Jadi kalau Bapak Ibu umroh Pak, ini saya pelan-pelan, ada jam tinggi. Oke?
Apa nama towernya? Zamzam. Jamaah Indonesia sering menyebut, "Pian tinggal di mana?" Di mana tinggal di Mekah kemarin itu? Oh, Zamzam. Itu nang jam ganal besar, tinggi, rame bisa. Di jam itu tulisannya wakaf ta'ala, Pak. Gedung itu, tanah itu wakaf, dikelola Kementerian Wakaf Saudi. Ingat nggak waktu kita masuk P1, P2, P3, P4, apa isinya? Mall. Bujur kalau siapa yang terdapat nasi kebuli itu di Zamzam itu, kayaknya ada nih alumni teh pagi ya. Kalau ibu-ibu nah belanja parfum, hibak belanja parfum. Itu di P1, P2, P3. Jadi Bapak Ibu, di tanah wakaf itu boleh bisnis. Maka Pullman, kalau kita tinggal di towernya, itu kan ada 4 hotel. Pullman, rata-rata orang Indonesia tinggal di Pullman. Pullman itu swasta, operator hotel. Gedungnya sama tanahnya milik Kementerian Saudi. Kita bayar 1.000 real. Sebagian masuk Kementerian Wakaf, sebagian masuk Pullman sebagai operator swasta. Itulah konsep Islam. Maka Salahuddin Al-Ayyubi membangun madrasah Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah. Setelah bangun madrasah, dibangunlah kebun-kebun di sekitarnya, diwakafkan untuk operasional guru. Gurunya digaji terbaik, anak-anak tidak ada SPP-nya, tidak ada bulanannya. Jadi guru punya izzah. Ini sekarang orang tua memberi duit, guru jadi vendor. Ulun sudah bayar Pak Ai, masa anak ulun ada beradab juga Bang. Orang tua sekarang inya sudah membayar uang pangkal, jadinya kita ini kayak vendor aja. Jadi buatnya ustadz ini kayak apa itu? Karena kita tidak mencontoh. Boleh Pak sekolah berbayar, ada contohnya. Tapi tidak boleh Pak semua sekolah berbayar. Bayangkan kalau semua sekolah berbayar, maka yang miskin gak bisa sekolah. Bapak saya Faikyo Indonesia, bisa kuliah di TB, bisa memberikan kos-kosan, memberangkatkan ke Bandung. Saya 2004 aja itu bapak saya tuh ngasih 2,5 juta sebulan, banyak juga. Alhamdulillah. Kasih motor, kos-kosan, kasih kulkas, ada uang bapak. Kakak saya kuliah sampai ke Kobe, ada uang. Nah coba. Tapi kalau yang miskin Pak, kada bisa sekolah lagi, karena miskin lagi. Jar bubuhan hari ini lingkaran setan jar, ya kan? Sudahnya miskin lagi. Nah ini tidak boleh Pak, kita harus gerakan dengan wakaf. Maka saya punya waktu 5 menit, bismillahirrahmanirrahim, begini. Maka kalau Baitul Mal Masjid Darul Falihin mengumpulkan dana wakaf, misal terkumpul 400 juta, 1 miliar ya. Saya juga lagi bangun masjid berkaboks Pak di Balikpapan, doakan setahun ini rampung. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh studi banding di kilometer 11 Balikpapan ya. Jadi dekat pintu tol. Jadi bapak-bapak misalnya Masjid Darul Falihin dapat 1 miliar. Saya doakan ya. Ada veteran jenderal apa. Nah 1 miliar gasan wakaf. Terserah jadi apa. Itu jangan semuanya jadi marmer Pak Ai. Jangan semuanya jadi kamar mandi. Jangan semuanya jadi gedung. Dibagi. Berarti boleh 1 miliar sebagian untuk perbaikan sudah cukup. Sebagian dibangunkan tambak udang misalnya. Cari lahan yang berhektar-hektar hak guna usaha ya. Dibeli atau ada lahan yang SHM. Dibangun perkebunan agro. Tarik sapi, beulah buah naga dan seterusnya. Taruh swasta Pak, kerjasama, namanya wakaf mustarok. Siapa yang bisa mengoperasikan? Nah, misalnya di sini yang paling dekat ada HK Pangan. Udah HK Pangan beroperasi, maka boleh Pak swasta dapat 30% hasil pangannya, hasil panennya, masjid dapat 70%. Saya keliling ke jaringan Saudagar Muhammadiyah, Lazis NU, Wahdah Islamiyah. Semua tanah wakaf mereka nggak bergerak. Karena apa? Visinya membangun pusat biaya. Pondok itu pusat biaya. Madrasah itu pusat biaya. Tsanawiyah, aliyah, kampus, ma'had itu pusat biaya. Ada guru yang harus digaji. Ada operator yayasan yang harus digaji, ada beban maintenance gedung yang harus dibayar, itu uang semua Pak.
Maka umat ini kalau cuma bangun cost center, pusat biaya, hancur dia. Dia nggak bangun pusat revenue, source of income. Maka saya bikin akad di Baitul Malnya Masjid Berkah-Box, ibu, bapak, dana yang masuk ini izinkan kami beli 3. Boleh untuk lahan, boleh untuk bangunan, boleh untuk peralatan. Maka lahirlah 6 toko roti di Munzalan Mubarokan. Masjid punya 6 toko roti. Omsetnya 2 miliar lebih per tahun. Masuk ke masjid sekian ratus juta tiap bulan. Maka kalau bapak ke Pontianak, santri penerima amanah yang kerja di masjid ada 400 orang. Kenapa? Rukonya wakaf, alat bakerynya wakaf. Boleh pak. Dan ini solusi buat kaum muslimin. Masjid beli ruko, ada rukonya. Belikan alat-alat masak, panggil pengusaha ayam geprek, panggil pengusaha kopi barista, bikin unit usaha bisnis masjid, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ini bersaing lawan Erick Thohir kan? Ya kan? BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Asetnya punya masjid yang sifatnya dalam bisnis disebut dengan CAPEX, capital expenditure. Kan ruko tuh ndak rugi Pak Ai. Ini ada kada beilmu kuatnya teriak-teriak aja. Bapak bisnis di masjid, kada boleh. Nanti kalau rugi kayak apa? Kada beilmu, bakuciak aja man keras. Ruko itu Pak ndak bisa kurang nilainya naik tanah. Peralatan itu ada penyusutan, tapi dalam akad wakaf boleh. Karena para sahabat itu wakaf kuda. Kuda itu mati, berarti ada penyusutannya. Yang penting bisa dimanfaatkan jangka panjang. Boleh. Wakaf alat. Maka alat masaknya wakaf, infrastrukturnya wakaf, rukonya wakaf. Yang mengoperasikan swasta. Yang ngerti cara bikin bebek gimana, cara masak ayam gimana. Kenapa bisnis masjid ini berantakan? Aset masjid yang lola orang masjid. Nih ulun ini madrasah, nah kayak apa mbak ulah bebek ini? Kada bisa digigit bebeknya itu, umak karas kayak sandal. Wah kayak apa? Bubar semua customer, pulangan semua kada balik lagi karena tidak diurus oleh yang kompeten. Maka bapak ibu sekalian, di masa depan nanti para pengusaha akan ngantri di masjid, bukan ngantri di bank, karena yang punya aset itu masjid. Darul Falihin dapat wakaf mobil. Sekarang ini kalau misalnya masjid dapat wakaf mobil cuma 1 aja gagasannya, ambulan. Ambulan sampai 4 berjalan kada. Betaroan aja. Kalau dapat mobil Pak, jadikan GoFleet. Jadikan taksi online. Jadi yang ndak bisa begawi, yang nggak bisa leasing, bisa nyetir itu. Karena ini dana wakaf, ndak ada lagi nyicil ke leasing. Jadi hasil ini berbagi nanti ke masjid, sebagian ke driver. Teman saya punya GoFleet, ngelola 30 mobil. Dapat puluhan juta Pak, sebulan. Berarti masjid kalau punya 50 mobil bisa. Maka besok pasang baliho besar-besar depan Darul Falihin. Bapak ibu sekalian yang mobilnya berlebih, gak pernah dipakai, daripada dihisap di hari akhir nanti, serahkan pada Darul Falihin. Itu Pak. Pasang baliho, kami menerima mobil sebanyak-banyaknya. Gasan apa? Taksi online. Kita akan bikin bisnis manajemen taksi online punya masjid. Bagi hasil lawan yang mengelola Pak, boleh, namanya wakaf mustaro. Ini nggak ngerti ilmunya, jangan hidup dari masjid ya, nggak boleh punya gaji di masjid ya. Akhirnya yang di masjid SDM sisa aja, kada diterima di mana-mana, baginip di masjid. Nah, yang bisa kerja dipakai di masjid. Berapa gaji tukang buka tutup pintu di zaman kejayaan Islam Pak? 15 dinar. Kalikan 3 juta sekarang Pak, 45 juta itu tukang buka tutup pintu masjid. Ulama itu dibayar Pak seberat kitab nulis. Nah, di kilo. Kitabnya 5 kilo, dibayar sama negara 5 kilo emas. Jadi boleh nggak hidup di dakwah? Kalau konsisten boleh. Ini nanti ilmunya panjang. Tapi intinya adalah masjid punya tanggung jawab di ekonomi. Waktu saya habis sudah jam 6. Tugas saya di sini
memprovokasi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya nanti bolak-balik Pak. Jadi saya jadi direktur di perusahaan, pernah bikin film, pernah jadi produser, pernah jadi konsultan. Udah kemana-mana Pak. Saya putuskan musyawarah keluarga dengan para guru, para kiai, pulang kampung, bangun daerah. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, para takmir tertarik, nanti kalau saya bolak-balik ke Samarinda, kita papai pelan-pelan. Apa dulu ini yang kita kerjakan, apa dulu yang kita, insya Allah bisa Pak. Masjid Cibubur Darussalam itu pemasukannya 2 miliar per bulan sekarang. Mau bangun tower. Karyawannya 70. Payroll mereka 200-an juta setiap bulan untuk gaji pegawai masjid. Dan dari aromanya Darul Falihin bisa. Cuma kita ini nasib aja kalau di tepi mahakam. Info ini lambat betul datang. Nah makanya saya putuskan gak usah lagi berjalan keliling-keliling. Sebagai bubuhan anak Banua, balik lagi. Sesuai surah At-Taubah, balik lagi. Cukuplah 2004 saya keliling, berarti sudah berapa tahun ini sudah nih nggak pulang, ada berapa belas tahun sudah. Jadi bulik lagi ke kampung, bangun, kan parak aja kan, Balikpapan Samarinda ini nggak terasa Pak. Ulun kerja di Bogor itu Bogor Jakarta, nah itu 3 jam 2 jam setengah, nah kita di KRL. Jadi Balikpapan Samarinda ini santai aja, ya, kecuali anak-anak di sini jauh jauh Balikpapan Samarinda. Ini Bogor Jakarta aja, dekat aja. Biasa kita berkilo-kilo jalan, perjalanan 2 jam setengah. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ayahanda, ibunda dicintai Allah. Sesiapapun yang sedang sakit Allah sehatkan. Sesiapapun yang sedang gundah gulana Allah beri ketenangan. Siapapun yang sedang dalam kesulitan hutang piutang, semoga Allah lunasi, bayarkan semua hutang piutangnya, termasuk piutang yang sudah terbayar-bayar oleh kawal, ya, oleh teman. Siapa yang di sini bergelisah keluarga, semoga Allah karuniakan sakinah, mawaddah warahmah. Yang punya putra-putri belum menikah, semoga Allah karuniakan pasangan hidup pernikahan yang baik. Ayahanda, bapak, ibu yang belum punya cucu, semoga Allah kasih cucu terbaik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan banyak-banyak kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran. Subhanahu wa subhal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon doa, mohon maaf berelaan. Mohon doa Rendi, Ananda, Adinda, Ananda dakwah, mohon doa dari ayahanda semua ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.